Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Tanayani Skalaheran Armi, mahasiswi Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, semester 5 Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan 1. Di sini saya akan menyampaikan mengenai CIPP sebagai tugas ujian akhir semester evaluasi penyuluhan pertanian. CIPP adalah singkatan dari Konteks, Input, Process, and Product. CIPP merupakan model evaluasi yang digunakan untuk menilai program, kurikulum, atau layanan informasi. Model CIPP dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam dan rekan-rekannya di Ohio State University pada tahun 1967. Model ini dianggap lebih komprehensif dibandingkan model evaluasi lainnya. Keempat kata yang disebutkan dalam singkatan CIPP merupakan sasaran evaluasi yang tidak lain adalah komponen dari proses sebuah program kegiatan. Dengan kata lain, model CIPP adalah model evaluasi yang memandang program yang dievaluasi sebagai sebuah sistem. Berikut ini merupakan contoh penerapan komponen atau dimensi model CIPP yang meliputi konteks, input, proses, dan produk. Pada MPKM lalu sudah pernah dilakukan praktik mengenai evaluasi dalam penyuluhan pertanian mengenai sistem tanam padi jajar legowo. Data yang diambil ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data yang dikumpulkan terdiri dari data program-program penyuluhan, karakteristik petani yang meliputi luas lahan, umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman berusaha tani, jumlah tanggungan keluarga, dan status kepemilikan lahan. Selanjutnya total biaya produksi yang meliputi biaya bibit, biaya pupuk, biaya pestisida, dan biaya tenaga kerja. Yang terakhir, hasil produksi padi sawah dan pendapatan petani. Data sekunder diperoleh dari Balai Penyuluhan Pertanian, kantor desa, dan instansi terkait lainnya. Selanjutnya untuk analisis model CIPP ini, untuk membuktikan keberhasilan evaluasi program penyuluhan sistem tanam padi jajar legowo, dianalisis secara deskriptif menggunakan model CIPP atau konteks, input, proses, dan produk. Indikator penilaian program sistem tanam padi jajar legowo dapat dilihat pada tabel berikut ini. Berdasarkan tabel tersebut, diberikan pertanyaan kepada responden, yaitu petani yang mengikuti program sistem tanam jajar legowo di daerah tersebut. Kemudian jawaban-jawaban dari sampel tersebut di-scoring berdasarkan pemberian skor penilaian yang ditentukan dengan pertama, jika menjawab A skor 4, menjawab B skor 3, menjawab C skor 2, dan menjawab D skor 1. Selanjutnya, berdasarkan tabel berikut ini, skor pelaksanaan program penyuluhan pertanian berada di antara 16 hingga 64, di mana panjang kelas dapat dihitung dengan range dibagi jumlah kelas. Range adalah jarak atau selisih antara data terbesar dan terkecil. Indikator skor 53 hingga 64 sangat berhasil, skor 41 hingga 52 berhasil, skor 29 hingga 40 cukup berhasil, skor 16 hingga 28 tidak berhasil. Selanjutnya, uji evaluasi program penyuluhan sistem tanam padi jajar legowo. Kegiatan evaluasi diawali dengan mengumpulkan data melalui dokumentasi, observasi, hingga wawancara secara langsung dalam memperoleh data guna memenuhi komponen evaluasi model CIPP yang terdiri dari 4 komponen, yaitu konteks, input, proses, dan produk. Dapat dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan tabel ini, dapat diketahui bahwa setiap indikator nilai yang diharapkan adalah berada pada range 4 hingga 16 dan 50,44 adalah nilai yang berada pada range 41 hingga 52, yang artinya evaluasi program penyuluhan sistem tanam padi jajar legowo ini berhasil.
Selanjutnya untuk pendapatan usaha tani padi sawah, itu pendapatan sebelum menerapkan program sistem tanam jajar legowo berdasarkan tabel biaya total produksi petani pada padi sawah sebelum menerapkan program sistem tanam jajar legowo terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Jumlah biaya tetap yaitu Rp28.033.000. Rata-rata per petani Rp876.31 dan rata-rata per hektar sebesar Rp1.269.606 dengan persentase 25,49%. Sedangkan biaya variabel yaitu Rp81.930.500, rata-rata per petani Rp2.563.328 dan rata-rata per hektar sebesar Rp3.710.618 dengan persentase 74,51%. Serta untuk total biaya produksi petani padi sawah secara keseluruhan yaitu Rp109.963.500 dengan nilai rata-rata petani Rp3.436.359 dengan rata-rata per hektar sebesar Rp4.980.224. Berdasarkan tabel pendapatan petani sebelum menerapkan sistem tanam jajar legowo, total penerimaan dari 32 responden dengan jumlah keseluruhan Rp415.470.000, rata-rata per petani Rp12.932.437 dan rata-rata per hektar sebesar Rp18.816.575. Sedangkan total biaya yang dikeluarkan petani selama melakukan usaha taninya yaitu Rp9.963.500 dengan rata-rata per petani Rp3.436.359 dan rata-rata per hektar sebesar Rp4.980.224 serta total keseluruhan pendapatan petani padi sawah yang diperoleh dari usaha taninya yaitu Rp305.506.500 dengan rata-rata per petani Rp9.547.078 dan rata-rata per hektar sebesar Rp13.836.351. Berdasarkan tabel biaya total produksi petani padi sawah setelah menerapkan program sistem tanam jajar legowo terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Jumlah biaya tetap yaitu Rp29.228.000, rata-rata per petani Rp913.375 dan rata-rata per hektar sebesar Rp1.323.727 dengan persentase 25,86%. Sedangkan biaya variabel yaitu Rp83.813.000, rata-rata per petani Rp2.219.156 dan rata-rata per hektar sebesar Rp3.795.876 dengan persentase 74,14%. Serta untuk total biaya produksi petani padi sawah secara keseluruhan yaitu Rp113.041.000 dengan rata-rata per petani Rp3.532.531
dengan rata-rata per hektar sebesar 5.119.603. Berdasarkan tabel pendapatan petani setelah menerapkan program sistem tanam padi jajar legowo, total penerimaan dari 32 responden dengan jumlah keseluruhan Rp438.515.000, rata-rata petani Rp13.703.594, dan rata-rata per hektar sebesar Rp19.860.281. Sedangkan total biaya yang dikeluarkan petani selama melakukan usaha taninya yaitu Rp113.041.000, dengan rata-rata petani Rp3.532.531, dengan rata-rata per hektar sebesar Rp5.119.603, serta total keseluruhan pendapatan petani padi sawah yang diperoleh dari usaha taninya yaitu Rp325.474.000, dengan rata-rata per petani Rp10.171.063, dan rata-rata per hektar sebesar Rp14.740.678. Selanjutnya dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang ada. Disimpulkan bahwa evaluasi program penyuluhan sistem tanam padi jajar legowo ini yang dianalisis menggunakan model CIPP dengan nilai yang diperoleh 50,44, yaitu nilai yang berada pada range 41 hingga 52, yang artinya adalah program berhasil. Selanjutnya, hasil produksi petani sebelum menerapkan program sistem tanam padi jajar legowo yaitu 37.770 kg. Sedangkan hasil produksi petani setelah menerapkan program sistem tanam padi jajar legowo yaitu 39.865 kg, yang dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan setelah penggunaan sistem tanam padi jajar legowo. Selanjutnya, hasil rata-rata pendapatan petani sebelum menerapkan program sistem tanam padi jajar legowo dalam setiap musim yaitu dengan rata-rata per petani Rp9.547.078 dan rata-rata per hektar sebesar Rp13.836.351. Sedangkan hasil rata-rata pendapatan petani setelah menerapkan sistem tanam padi jajar legowo dapat dalam setiap musim tanam yaitu dengan rata-rata per petani Rp10.171.063 dan rata-rata per hektar sebesar Rp14.740.678. Tadi saya sampaikan mengenai sistem atau model CIPP dalam evaluasi penyuluhan pertanian dalam konteks